Haleluya. Puji Tuhan. Apa kabar saudara-saudara? Sehat? Kuat? Puji Tuhan. Saudara, kita kembali akan mengikuti acara Renungan Tengah Minggu. Ini adalah rumah. Dan sebelum kita mengikuti acara yang sangat diberkati ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Hati kita satu dalam doa. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk pada malam hari ini kami bisa menikmati Engkau lagi. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami kembali mau menikmati firman-Mu Tuhan. Semakin kami membutuhkan firman-Mu hari-hari ini. Oleh karena itu, ya Allah Roh Kudus, terangilah pikiran kami, terangilah hati kami, supaya kami boleh menerima segenap Tuhan kebenaran firman-Mu yang kami percaya akan menguatkan kami. Kami percaya akan mempersiapkan kami untuk masa depan kami yang penuh dengan harapan di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapa untuk waktu yang indah pada malam hari ini. Kami siapkan hati kami, kami buka hati kami menerima taburan berkat firman. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, selamat menikmati. Puji Tuhan. Selamat malam Jemaat GPDI Gideon yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Juga saudara-saudara yang mengikuti pelayanan live streaming pada malam hari ini. Saya percaya kita semua dalam kondisi yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saudara, hidup adalah perjuangan. Hidup adalah perlombaan iman. Dan ketika kita ada di dalam arena perlombaan, apa yang kita butuhkan? Kita membutuhkan semangat, saudara. Kita membutuhkan semangat untuk kita dapat bertanding, untuk kita dapat memenangkan pertandingan itu sendiri. Dan saudara, di dalam masa-masa pandemi ini, saudara, ada banyak orang-orang yang sudah tidak lagi memiliki semangat. Ada banyak orang yang mulai tawar hati. Ada orang-orang yang mulai hidup dalam ketakutan yang luar biasa, hidup dalam kekhawatiran. Dan pada malam hari ini, saudara, Tuhan berfirman bagi saudara dan saya. Ia berfirman kepada seorang raja yang bernama Asa, saudara. Raja Asa pada masa itu sedang menghadapi kesesakan yang luar biasa, saudara. Di dalam 2 Tawarik 15 ayatnya yang ke-7. Mari saudara, kita akan membaca 2 Tawarik 15 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, janganlah lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Sekali lagi saudara, tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Firman Tuhan bagi jemaat Gideon, tetapi jemaat Gideon, kuatkanlah hatimu, janganlah lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Saudara, firman Tuhan datang kepada Raja Asa ketika ia mengalami kesesakan yang besar. Mengapa saudara mereka mengalami kesesakan yang besar? Pada ayat yang ketiga, 5, dan 6, demikian firman Tuhan. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam, dan tanpa hukum. Ayat kelima, pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Ini yang sedang dihadapi oleh Raja Asa, saudara. Kesesakan yang Tuhan izinkan. Karena apa, saudara? Bangsa ini telah jauh dari Tuhan. Mereka mengikuti ajaran-ajarannya sendiri. Mereka membangun mesbah-mesbah berhala, dan mereka tidak lagi mempedulikan Tuhan. Sehingga Tuhan izinkan kesesakan demi kesesakan mereka alami, saudara. Bangsa melawan bangsa, kota melawan kota, menghancurkan kota.
luar biasa kesesakan yang mereka alami. Tetapi saudara, Tuhan kita Allah yang setia, Allah yang penuh kasih. Tuhan tidak membiarkan umatnya, yaitu bangsa Israel, terpuruk di dalam keberadaan seperti ini, saudara. Itu sebabnya ia mengutus seorang nabi, yaitu Asaria bin Oded, yang dihinggapi oleh Roh Allah untuk menyampaikan pesannya kepada Raja Asa. Inilah pesan Tuhan, saudara. Ada 2 ayat pesan Tuhan ketika Raja Asa mengalami kesesakan yang besar. Di dalam ayatnya yang kedua, tadi kita sudah baca pesan pertama di ayat ke-7, dan pesan yang kedua adalah di ayatnya yang kedua, saudara. Dikatakan demikian, ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Kalau kita kembali tadi ke ayatnya yang ke-7, firman Tuhan katakan, jangan lemah semangat, karena ada upah yang menanti. Saudara, menurut Kamus Bahasa Indonesia, arti semangat adalah roh kehidupan yang menjiwai segala makhluk yang hidup dan yang mati, atau kekuatan batin, perasaan hati. Tetapi kalau secara umum, saudara, semangat itu adalah gairah yang besar terhadap sesuatu. Itulah semangat. Lalu mengapa, saudara, kita tidak boleh lemah semangat kita? Dalam Amsal 18 ayatnya yang ke-14 dikatakan demikian, saudara. Orang yang bersemangat yang dapat menanggung penderitaannya. Sekali lagi, hanya orang-orang yang bersemangat yang dapat menanggung penderitaannya. Itu yang dialami oleh Raja Asa, saudara. Ketika ia bersemangat, saudara, mari kita lihat di dalam ayatnya yang ke-8. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dan seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Saudara, hanya orang-orang yang bersemangat yang dapat menanggung penderitaannya. Dan Raja Asa mengalami ini, saudara. Waktu Tuhan berpesan kepada Raja Asa, kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah yang menanti. Raja Asa, saudara, membangkitkan semangatnya, saudara. Di dalam ayat 8, ia menguatkan hatinya, ia menjauhkan dewa-dewa kejijikan, saudara. Dan ia mulai membaharui mezbah Tuhan. Orang yang bersemangat, saudara, dia akan melakukan tindakan-tindakan yang positif. Bahkan ia akan mempunyai keberanian yang luar biasa untuk fokus kepada hal-hal yang positif. Demikian itu yang dilakukan oleh Raja Asa. Ia mulai fokus kepada Tuhan di dalam kesesakannya. Ia fokus kepada Tuhan dengan mengambil tindakan yang positif, saudara. Ia mempercayai apa yang Tuhan katakan kepadanya. Itu sebabnya, saudara, mengapa semangat kita tidak boleh lemah, karena ada upah yang akan Tuhan berikan buat saudara dan saya. Puji Tuhan. Semangat kita ini berasal dari Tuhan, saudara. Yesaya 40 ayatnya yang ke-29, demikian firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi sumber semangat kita hanya ada di dalam Tuhan. Dia yang memberikan semangat, bahkan dia yang menambah semangat bagi saudara dan saya. Dia memberikan kita gairah untuk hidup bersukacita dalam mencapai
kita percaya saudara, bahwa pada malam hari ini Dia menambahkan semangat buat saudara dan saya. Apapun yang sedang kita alami saudara, mungkin kita dalam kesesakan, percayalah janji Tuhan bahwa Dia menguatkan kita dan menambah semangat dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Lalu saudara, bagaimana agar kita memiliki semangat yang baru di dalam kehidupan ini? Saudara, kita akan melihatnya itu saudara di dalam ayat 2 tadi, ketika firman Tuhan disampaikan. Tuhan katakan bahwa Tuhan beserta dengan kamu. Tuhan katakan kepada Raja Asa, Tuhan beserta dengan kamu. Ulangan 31 ayat yang ke-8 dikatakan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, perhatikan betapa dahsyatnya Tuhan kita. Dia Allah yang setia, saudara. Sebab Tuhan, Dia sendiri berjalan di depan kita. Dia sendiri yang menyertai kita. Dan Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Allah kita adalah Allah yang setia. Bagaimana kita memiliki semangat yang baru saudara? Percaya akan firman Tuhan, percaya akan janji Tuhan, dan kita bertindak dengan iman. Maka kita akan memiliki semangat yang luar biasa saudara. Karena Tuhan, Dia yang selalu menyertai kita. Dalam ayatnya yang kedua tadi, Tuhan berjanji bahwa ketika kita mencari Tuhan, maka Ia berkenan ditemui. Dan janji ini dipegang oleh bangsa Yehuda dan Benyamin, dan teristimewa Raja Asa. Saudara, bagaimana agar kita tetap bersemangat saudara? Pegang janji Tuhan, percaya, imani, dan bertindak saudara. Dan pada waktu Raja Asa mendengar pesan Tuhan, dia mulai bertindak dengan iman. Dia mulai bersemangat, bertindak dengan penuh keberanian. Dan saudara, ketika seorang pemimpin, dia melakukan hal yang positif, maka itu akan diikuti oleh orang-orang yang ada di bawahnya, saudara. Bangsa ini, saudara, ketika mereka melihat Raja Asa mulai bersemangat dan menguatkan hatinya dan melakukan tindakan-tindakan yang positif, yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, dan ia membangun mezbah, maka seluruh bangsa itu mengikuti apa yang dilakukan oleh pemimpinnya. Kita lihat dalam ayatnya yang ke-11 saudara, dari 2 Tawarik 15 ayatnya yang 11 mulai. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Ayat yang 12, mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Ayat 14, mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Saudara, bagaimana kita memperoleh semangat yang baru? Bagaimana bangsa Yehuda dan Benyamin memperoleh semangat yang baru, saudara? Mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Lalu mereka mengikat perjanjian kepada Tuhan untuk mencari Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Lalu mereka membuat peraturan setiap orang, siapapun itu, anak-anak, orang dewasa, laki, perempuan, yang tidak mencari Tuhan harus dihukum. Kemudian dalam ayat yang ke-14, mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Ini yang mereka lakukan, saudara. Dan Tuhan melihat semangat mereka. Tuhan melihat apa yang mereka lakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Mereka bertindak dengan iman, saudara, untuk mencari Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Dan sesuai dengan janji Tuhan di dalam ayat yang kedua,
ketika mereka mencari Tuhan, maka Ia berkenan ditemui. Dan di dalam ayat 7 Tuhan menjanjikan upah bagi mereka. Kita melihat saudara di dalam ayat 15 upah yang Tuhan berikan kepada mereka, yaitu berkat yang Tuhan berikan kepada mereka di dalam ayat 15. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Perhatikan saudara upah yang Tuhan berikan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Yang pertama upah, yaitu berkat dari Tuhan. Tuhan mengaruniakan keamanan di seluruh penjuru, saudara. Padahal pada waktu itu, saudara, kita telah membaca tadi kebenaran firman Tuhan. Dikatakan bahwa di dalam negeri itu terjadi kekacauan yang luar biasa. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, dan Tuhan mengizinkan kesesakan demi kesesakan di negeri itu, saudara, di tengah-tengah bangsa itu. Tetapi ketika mereka dengan bulat hati, dengan semangat yang baru memperbaiki kehidupan, apa yang Tuhan lakukan? Ia berkenan ditemui dan Ia memberikan berkat bagi mereka, yaitu keamanan di seluruh penjuru. Bahkan saudara dikatakan dalam ayat 19, tidak ada perang sampai tahun ke-35 pemerintahan Asa. Puji Tuhan. Saudara, kita sedang mengalami masa-masa pandemi, masa-masa sukar, masa-masa yang sulit, saudara. Dan ada banyak orang tawar hati yang seperti tadi saya katakan, saudara. Ada banyak orang-orang yang mulai patah semangat, tidak memiliki semangat, tidak memiliki gairah lagi. Tetapi pada malam hari ini, saudara, melalui kebenaran firman Tuhan, Tuhan sayang saudara dan saya, Tuhan cinta saudara dan saya, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sesuai dengan janjinya, Ia berkenan ditemui, saudara. Mari kita mau datang kepada Tuhan di dalam kesesakan kita. Mari kita mulai menguatkan hati kita. Mari kita mulai bersemangat di dalam Tuhan. Karena apa, saudara? Tadi firman Tuhan katakan, hanya orang-orang yang bersemangat yang dapat menanggung penderitaannya. Tidak peduli apapun yang saudara Allah hadapi, saudara. Percaya janji Tuhan. Ia menambah semangat. Ia menguatkan kita, sehingga kita mampu melewati masa-masa yang sukar, karena ada tangan Tuhan yang menopang kita. Dan firman Tuhan katakan, Ia mengaruniakan keamanan. Ada banyak orang mulai gelisah, mulai ketakutan saat ini, saudara. Kemana pergi takut? Hidup tidak seperti biasanya lagi, saudara. Ada banyak tekanan-tekanan. Tapi pada malam hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, Tuhan sayang kepada Asa dan bangsa Yehuda, bangsa Israel. Tuhan juga sayang saudara dan saya. Ia pasti menolong saudara kita melewati masa pandemi ini, saudara. Melewati tekanan demi tekanan. Pertolongan Tuhan selalu nyata. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Dia menambah semangat bagi orang yang tiada berdaya. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Tapi sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihinya, yaitu bagi orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa kemenangan menjadi bagian hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur malam hari ini Tuhan mempunyai Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap langkah hidup kami, dalam setiap musim hidup kami. Selalu nyata kasih dan kuasa-Mu ya Bapa.
sehingga kami tidak takut lagi Tuhan. Dan Engkau mengangkat setiap kekhawatiran kami, setiap ketakutan kami, dan Engkau ubahkan menjadi sukacita besar dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, tambah-tambahkan kekuatan hati kami, tambah-tambahkan semangat kami yang baru Tuhan, untuk kami mampu senantiasa melihat cara-Mu yang ajaib menolong hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Berkati jemaat Gideon. Teristimewa berkati hamba-Mu Tuhan, gembala kami dan keluarganya. Berkati dengan limpah Tuhan. Dan kami percaya Engkau juga memberkati bangsa kami, memberkati pemerintah kami Tuhan, menghadapi masa-masa yang sulit ini. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Tuhan yang menghancurkan setiap virus, sakit, penyakit, dan Tuhan membuat bangsa ini menjadi sehat di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.